Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kalusum Mubarok, NIM 1821011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bilangan dan operasinya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bilangan. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa jenis bilangan. Di antaranya adalah bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, dan bilangan kompleks. Nah, kita akan lihat pengertiannya dulu ya. Jadi, bilangan asli adalah himpunan bilangan yang positif dan tidak nol, tidak diawali dengan angka nol. Jadi, bilangan asli itu apa saja? Bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan dia tidak positif atau negatif ya, tapi dia memang hanya berlaku positif saja. Itu yang disebut bilangan asli. Bilangan himpunan bilangan positif yang terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu kita akan bahas tentang bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini juga sangat mudah ya untuk dipahami, karena bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli yang tidak negatif dan dimulai dari angka 0. Jadi, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi perbedaannya adalah kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Ditambah 0 ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi dia 0, 1, 2, 3, terus juga berlaku min 1, min 2, dan min 3. Jadi bilangan bulat juga terbagi atas bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bilangan rasional. Bilangan rasional adalah himpunan bilangan bulat yang dapat dinyatakan dia rupa rasional, rasio pembagian antara bilangan bulat dan dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A merupakan himpunan bilangan bulat, sedangkan B itu merupakan himpunan bilangan bulat tetapi tidak sama dengan 0. Jadi A merupakan bilangan bulat, himpunan bilangan bulat, sedangkan B itu sama himpunan bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Seperti itu. Untuk bilangan rasional ya, jadi dapat dinyatakan A per B, A bilangan bulat, himpunan bilangan bulat, tetapi B bisa dikatakan juga sebagai himpunan bilangan bulat, tetapi tidak 0, seperti itu. Bukan 0 lah, seperti itu. Untuk pernyataan A per B ini, untuk bilangan rasional. Nah, selanjutnya untuk bilangan irasional, irasional itu dia hampir mirip ya. Kalau untuk bilangan rasional dia juga, oh tidak, kalau misalnya bilangan irasional itu bukan bilangan rasional, jadi tidak dapat dinyatakan sebagai A per B. Jadi dia tidak dapat dinyatakan sebagai A per B dan tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan himpunan bilangan bulat ya, tidak dapat dinyatakan. Jadi dia bukan bilangan rasional. Selanjutnya untuk bilangan real adalah bilangan yang terdiri atas bilangan rasional dan irasional. Jadi bilangan real adalah terbagi atas bilangan rasional dan irasional. Itu disebut dengan bilangan real. Seperti itu.
Dan saya juga akan menjelaskan kembali untuk yang bilangan irasional ya. Dia adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dengan bilangan bulat dan tidak dapat dinyatakan dengan A per B. Seperti itu. Kalau untuk bilangan kompleks, kita biasa menyebut ini adalah bilangan imajiner ya. Imajiner. Bilangan imajiner yang I pangkat 2 sama dengan min 1. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan operasi bilangan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang operasi bilangan. Seperti yang kita ketahui bersama, ada berbagai macam operasi bilangan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada penjumlahan, ada perkalian, pembagian, ada cabut akar, ada perpangkatan, terus juga ada operasi bilangan yang menggunakan tanda kurung. Seperti itu. Jadi kita akan mulai dari hal yang lebih sederhana dulu, yang lebih mudah ya, penjumlahan. Bisa menjumlahkan pakai bilangan bulat positif dan juga bisa menggunakan bilangan bulat negatif. Jadi misalnya 3, ini positif 3, ditambah positif 2 sama dengan 5. Tetapi kalau 3 tambah min 2 sama dengan hasilnya di sini kita lihat positif bertemu dengan negatif, pasti hasilnya negatif. Seperti plus kali minus, hasilnya negatif, jadi bisa ditulis di sini 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi 3 ditambah min 2, minus 2 sama dengan 1. Itu untuk penjumlahan. Dan untuk pengurangan, kita lanjut ya. Untuk pengurangan, tiga tambah 3 biasa ya, 6. Terus juga 3 ditambah min 1 sama dengan, di sini kita lihat lagi ya, ada plus dan minus. Kalau misalnya plus dan min itu bertemu, dia pasti min. Positif kali negatif sama dengan negatif. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 3 ditambah min 1 sama dengan 2, positif 2. Ya, di sini baru kita lanjut untuk perkalian dan pembagian. Dan juga sebentar saya akan jelaskan tentang operasi campuran. Oke. Misalnya Oke. 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 kali min 2 sama dengan negatif 6. Jadi, di sini kita lihat ya, ada min. 3 kali min 2 hasilnya sama dengan min 6. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembagian. Pembagian juga sangat mudah sekali ya. Seperti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dan kalau 9 dibagi min 3, hasilnya adalah min 3. Positif bertemu negatif, plus kali minus sama dengan min ya, min 3. 9 bagi min 3 sama dengan min 3. Kenapa? Karena min 3 kali min 3 hasilnya positif 9. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk operasi bilangan selanjutnya, yaitu perpangkatan. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Terus juga 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi 3 pangkat 3 itu diuraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Seperti itu. Itu untuk perpangkatan. Dan juga kita bisa langsung pada cabut akar ya.
Jadi saya akan memberikan contoh untuk operasi hitung campuran. Misalnya 28 dibagi 4 dan dikurang 2 dikali 3. Nah, misalnya kita dapat soal yang seperti ini. Kita bertemu 28 dibagi 4 dikurang 2 dikali 3. Jadi, yang kita harus perhatikan terlebih dahulu, pembagian dan perkalian itu lebih kuat daripada tambah dan kurang, daripada penjumlahan dan pengurangan. Karena perkalian dan pembagian itu sifat operasi bilangannya itu lebih kuat daripada tambah dan kurang. Jadi kita harus mengoperasikan terlebih dahulu pembagian, baru perkalian, terus terakhir kita kurangkan, seperti itu. Jadi jangan sampai kita 28 dibagi 4 dikurang 2 dikali 3 itu akan hasilnya berbeda. Jadi kita harus lihat dulu mana yang akan kita operasikan terlebih dahulu, yaitu bisa pembagian terlebih dahulu atau tidak perkalian lebih dulu. Seperti itu, karena mereka lebih kuat. Dan kita lihat di sini 28 dibagi 4 ya sama dengan 7. Terus juga kita taruh tanda kurang, dan 2 kali 3 sama dengan 6. 7 kurang 6 sama dengan 1. Jadi kita bahagi terlebih dahulu, terus di sebelah kanan kita kalikan terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita kurangkan, seperti itu. Jadi 28 dibagi 4 sama dengan 7, 2 kali 3 sama dengan 6, 7 kurang 6 sama dengan 1. Dan kita juga mengenal yang namanya cabut akar ya. Cabut akar. Misalnya saya berikan contoh akar dari 144 sama dengan 12. Kenapa? Karena 12 pangkat 2 sama dengan 144. Seperti itu. Jadi 144 ini akar 2. Kalau tidak ditaruh di sini keterangannya berarti ini akar 2. Tapi kalau misalnya ditaruh di sini misalnya akar 3, berarti dia akar 3 dari 144, seperti itu. Tapi kalau tidak ditulis 2 di sini karena ini memang akar 2, seperti itu. Jadi akar 2 dari 144 sama dengan 12, karena 12 pangkat 2 sama dengan 144. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.